Iya, pemirsa, pasangan suami istri Muhammad Sufyan Sauri dan Nur Amala akan melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin 14 November 2022. Somasi ini untuk menekan Badan POM dan pihak perusahaan farmasi terkait agar bertanggung jawab atas meninggalnya anak mereka Muhammad Ali Subadar Hidayatullah yang berusia 1 tahun akibat gagal ginjal akut. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Badan Pelindungan Konsumen Nasional RI, Mufti Mubarak, dan kuasa hukum ayah korban Muhammad Soleh. Selamat pagi Pak Mufti dan Pak Soleh, salam sehat Pak. Pagi Mbak, sehat selalu. Baik, dengan Eva di studio, Pak Mufti dan juga Pak Soleh, saya akan ke Pak Soleh terlebih dahulu. Pak Soleh, apa alasan utama klien Anda akan melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo hari ini? Pertama, ini adalah kasus gagal ginjal akut. Tapi kalau pemerintahnya menurut saya adalah ini gagal paham. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada Perpres 80 tahun 2017, bahwa BPOM itu memberikan izin kepada obat dan makanan. Tidak selesai di situ. Dia juga berkewajiban melakukan pengawasan. Faktanya bisa sampai kejadian 190 anak meninggal, itu menunjukkan tidak ada pengawasan terhadap obat yang beredar. Inilah gagal pahamnya pemerintah. Nah, dalam kasus ini pemerintah mencoba cari kambing hitam. Siapa yang harus bertanggung jawab? Oke, bahwa perusahaan farmasi menjadi penyebab, ya saya setuju. Tetapi pemerintah melalui BPOM itu harus nunjuk dirinya sendiri. Ini juga andil besar, tidak ada pengawasan dari BPOM. Itu satu. Yang kedua, kalau kita belajar banyak desakan PSSI harus mundur. Kasus Kanjuruhan, dalam kasus gagal ginjal akut, mestinya kita juga harus mendesak. Ketua BPOM ini juga harus mengundurkan diri sebagai bentuk rasa bersalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan, ngapain Cak Soleh ini kok somasinya ke presiden? Harus kita ingat presiden itu adalah pemimpin tertinggi di negara kita. Kalau kita mau belajar dari kasus dulu, Lumpur Lapindo, zamannya Pak SBY, itu tidak mengambil opsi hukum dulu. Sebab berbahaya Mbak, kalau ini tiba-tiba BPOM itu ngambil opsi dilaporkan ke polisi. Hukum kita ini agak bobrok lah menurut saya. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Terakhir 2 hakim agung aja ditangkap oleh KPK. Kalau ini diselesaikan lewat hukum, saya khawatir justru nanti malah hasil putusannya tidak bersalah. Kalau hasil putusannya tidak bersalah, lantas siapa yang bertanggung jawab adanya 190 anak mati karena gagal ginjal akut. Ini yang menjadi argumentasi kita, Presiden, kita somasi supaya Presiden itu mendesak kepada BPOM untuk evaluasi. Yang kedua, Presiden harus mendesak kepada perusahaan farmasi ini kasih ganti rugi kepada 190 keluarga ini. Kenapa harus ganti rugi? Ya karena penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan farmasi ini. Dan Kemenkes sudah mengakui sejak bulan Agustus, data Kemenkes, ketika obat-obat sirup itu dilarang, tren penurunannya sangat tajam. Ini artinya apa? Fakta menunjukkan gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian itu dikarenakan obat-obat sirup yang dikonsumsi ini, yang mengandung ethylene glycol ini kan begitu. Ethylene glycol dan diethylene glycol. Baik, ditahan dulu Pak Muhammad Soleh. Pak Mufti tadi Pak Soleh sampaikan pemerintah gagal paham. Apakah dari BPKN juga sependapat dan apakah menurut BPKN langkah yang ditempuh oleh keluarga korban sudah tepat melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo? Ya, terima kasih Mbak Eva, Mas Soleh. Jadi tampaknya langkah Mas Soleh ini memang akan diikuti banyak kalangan, terutama praktisi hukum gitu, karena memang sampai hari ini yang pertama yang perlu bertanggung jawab adalah sebenarnya yang utama adalah pemerintah gitu loh, karena memang kasus ini melonjak luar biasa dan kemudian sudah ada penyebabnya. Kami ketua tim pencari fakta tentu sudah mengungkap beberapa fakta, Bu Eva, Mas Soleh. Yang pertama hampir dipastikan bahwa penyebabnya adalah karena racun sirup. Saya sebut racun sirup sekarang lebih progresif
karena memang ini racun kan gitu yang dimasukkan ke dalam sirup dan kemudian menyebabkan kematian hampir 200 lebih sekarang, dan tentu data IDEI kemarin 1.200 cukup banyak sekali, dan tentu class action akan dilakukan oleh masyarakat karena menunggu pemerintah yang sangat lambat. Saya setuju dengan Mas Oleh tadi, gagal paham, gagal bertindak dan sebagainya. Karena memang ini domain pemerintah sebenarnya. Karena yang pertama adalah kasus ini sebenarnya kalau sejak awal dilakukan, pemerintah kemudian meminta maaf dan kemudian bertanggung jawab dan menyatakan status pemerintah kemudian mengambil alih untuk ganti rugi atau kompensasi, maka sebenarnya masyarakat dengan agak sedikit lega kan gitu. Dan yang kedua tentu menarik obat itu tidak segampang menarik yang barang-barang biasa, karena ini barang yang sudah ratusan puluhan tahun dikonsumsi masyarakat sehingga sulit sekali, dan tentu dari kepolisian sudah jelas bahwa ini ada obat oplosan, sirup oplosan, dari BPOM juga mengatakan ini ada oplosan, dan dari pemerintah juga mengatakan seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa penyebab utamanya memang karena racun dari sirup kan gitu, dan ini menyebabkan kematian. Sementara sampai hari ini belum ada tindakan apapun dari pemerintah, minta maaf misalnya itu belum ada, kemudian status juga belum ada, maka kalau ada somasi atau ada gugatan class action dari masyarakat seperti praktisi hukum, ini tentu akan terus bergulir. Mungkin Mas Soleh ini satu pejuang hukum yang luar biasa, bisa mematahkan MK dengan suara terbanyak, itu Mas Soleh yang sahabat kami juga dari Surabaya kan gitu. Jadi kami sependapat Mas Soleh, BPKN akan mendampingi juga bila perlu nanti untuk sebagai ahli dan sebagainya untuk proses berikutnya, karena memang ini harus cepat. Korban sudah 200 lebih, tentu harus ada tindakan yang cepat kan gitu, tuntas dan terang, karena hari ini belum ada terang. BPOM masih defensif, belum mengakui kesalahan, dan kemudian pemerintah juga belum mengambil alih. Sementara korban-korban juga dalam hitungan 2 bulan ini sekitar 200 lebih, tentu masih banyak yang akan ada korban-korban di seluruh Indonesia. Ini kita cukup prihatin dan cukup sangat empati kita kepada para korban, dan ini kita sangat berterima kasih kepada praktisi hukum, masyarakat. Kami posisi di tengah, artinya juga di pemerintah, juga di konsumen, di masyarakat, dan tentu kepada pelaku usaha. Mudah-mudahan hari ini sudah ada pernyataan lah, karena usaha ini yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini kan gitu, itu yang terjadi. Baik. Baik, Pak Soleh, tadi Anda sampaikan pertama mengharapkan ada permintaan maaf dari Badan POM, kemudian ganti rugi dari perusahaan farmasi. Apalagi bentuk perhatian yang diinginkan oleh pihak keluarga dengan adanya somasi ini? Sebelum kita bicara ganti rugi, Mbak Eva ya, tadi saya mengatakan ini soal gagal paham. Saya kasih contoh saja. Tragedi Kanjuruhan itu yang meninggal 135. Presiden turun, presiden kasih bantuan, kalau nggak salah 50 juta. Mensos, gubernur, bupati, semua ngasih. Ini yang meninggal ini, datanya Mas Burok tadi, lebih dari 200 anak. Dalam kasus klien kita, bupati aja nggak nemui. Gubernur tidak turun, apalagi ngasih sumbangan. Mensos tidak, presiden tidak. Jadi menurut saya kalau itu, saya tidak mencoba membanding-bandingke kalau istilahnya Farah, tapi itu adalah fakta betapa kasus gagal ginjal ini hanya kayak dianggap angin biasa, angin lalu ya sudah, yang penting biayanya ditanggung oleh pemerintah. Menurut saya tidak selesai di situ. Pertama harus minta maaf dari pemerintah. Yang kedua, perusahaan farmasi 2 yang sudah dilaporkan ke Mabes juga tidak ada rasa bersalah. Oh, saya sudah menikmati puluhan tahun duit hasil menjual sirup, istilahnya Mas Mubarak tadi, sirup beracun tadi, saya meminta maaf atas kematian. Mbak datang kepada korban juga tidak. Maka menurut saya ini kita somasi tahapannya supaya pemerintah berbuat lebih. Satu, misalnya minta maaf. Yang kedua, kasih bantuan kepada keluarga korban. Tidak hanya klien kita. Saya ingin ada gerakan bersama dari setelah Pasuruan ini muncul kasus Surabaya, muncul kasus-kasus yang lain, supaya kita semua menuntut ganti rugi. Mereka sudah menikmati banyak hasil ya atau keuntungan dari masyarakat. Mbak Eva juga yang harus diperhatikan, tidak ada jaminan data yang masuk rumah sakit itu adalah semuanya itu benar.
jangan-jangan sirup seperti paracetamol dan kawan-kawan itu banyak dikonsumsi di masyarakat. Apalagi kemarin pada saat pandemi COVID, orang tua itu kan paling takut. Sehingga di anak-anak kita itu dicekoki sirup-sirup seperti ini. Saya khawatir banyak sebenarnya yang kena gagal ginjal tapi tidak dibawa ke rumah sakit. Maka idealnya pemerintah juga memberikan penyuluhan bagi anak-anak yang punya gejala-gejala seperti ini, susah makan, silahkan diperiksa. Jangan-jangan itu juga gagal ginjal. Nah, data-data ini kan pemerintah tidak punya. Maka menurut saya ya sudah, somasi langkah pertama. Kalau itu tidak dihiraukan, maka tentu gugatan itu adalah jalan terakhir yang paling baik supaya keluarga korban itu orang Jawa bilang supaya corok kesedihannya itu supaya tidak terlalu dalam gitu. Baik, somasi pertama ditempuh jika tidak ada langkah perhatian lebih akan menempuh jalur hukum ya Pak Soleh. Nanti kita akan bahas lagi termasuk juga dari BPKN, sudah ada rekomendasi, juga sudah ada tim pencari fakta. Apa saja temuan-temuannya nanti kita akan bahas lagi Pak Soleh dan juga Pak Mufti, tetapi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan masih tersambung bersama kami Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, Mufti Mubarak, dan Kuasa Hukum Ayah Korban Muhammad Soleh. Saya akan kembali ke Pak Mufti. Pak Mufti, sebelumnya ada 4 rekomendasi dari BPKN terkait dengan kasus ini, tetapi ada tambahan ya, 5 rekomendasi. Apa saja 5 rekomendasi ini? Ya, yang pertama bahwa BPKN merekomendasikan yang pertama harus ada audit dari hulu ke hilir. Artinya apa? Dari mulai perizinan, mulai kualitas, mulai bahan baku, dan mulai sampai produksi, sampai di post market, artinya sampai di masyarakat, itu harus diaudit kan gitu. Artinya jangan sampai lepas dari kontrol pemerintah, terutama BPOM. Yang selama ini BPOM menganggap dari hulu ke hilir tidak ada tanggung jawab BPOM, artinya hanya setelah izin kemudian dapat SIM, ya sudah nggak ada monitoring apa-apa kan gitu. Istilah BPOM, istilah SIM kan gitu. Padahal kecelakaan di jalan atau kecelakaan akibat racun ini sesungguhnya di akhir kan gitu. Artinya di pasca produksi dan di praproduksi ketika bahan baku diimpor dan sebagainya itu yang terjadi. Sehingga racun ini kemudian masuk kemana-mana, Mas Soleh, bukan hanya di sirup ini tapi juga di produk-produk yang menurut saya banyak sekali, tidak hanya di obat tapi juga di makanan dan sebagainya. Cukup berbahaya ketika ini kemudian tidak diaudit total kan gitu. Yang kedua terkait dengan itu kami akan mendampingi korban terkait dengan kami juga sudah lapor ke Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi juga terkait dengan barangkali ada ketakutan dari saksi nanti ditekan oleh siapa kita nggak tahu karena ini menyangkut domain yang kadang-kadang masyarakat belum paham kan gitu. Dan yang ketiga tentu untuk memberikan kompensasi tadi seperti kita sepakati bahwa sampai hari ini belum ada kepastian meskipun Presiden sudah mengatakan akan memberikan gratis kan gitu, tapi faktanya Mas Soleh dan Bu Eva, kita hari ini menerima 9 pengaduan di kantor kami yang langsung datang dan kami juga sudah kunjungi. Intinya mereka tidak ada kompensasi apapun, artinya misalnya ambulannya, kemudian pemakamannya, kemudian obat-obat yang sudah dibeli dan segala yang terkait dengan korban ini tidak ada sama sekali meskipun Presiden memberikan itu. Maka ini kita dampingi terus dan hak-hak diperjuangkan. Ini kita berharap teman-teman lawyer, teman-teman hukum juga dampingi dimanapun karena paling banyak di Jakarta, kemudian menyebar di Jawa Timur dan di Jawa Barat dan seterusnya. Provinsi sudah 38 provinsi kena kasus GGAPA ini kan gitu, yang disebut dengan racun aja lebih gampang daripada istilah-istilah yang memang sangat menyulitkan kan gitu. Nah itu kira-kira, terus kemudian kita mendorong regulasi kepada pemerintah untuk supaya regulasinya jelas dan tidak berbelit-belit yang selama ini kita lakukan. Dan yang terakhir tentu kepada pemerintah untuk mengambil alih bagaimana ini kasus luar biasa dan segera menyelesaikan kompensasi yang ada di masyarakat. Itu kira-kira poin-poin yang nanti akan berkembang di rekomendasi kita. Tim pencari fakta minggu ini akan memanggil BPOM, memanggil Kemenkes, memanggil semua para pihak, pelaku-pelaku usaha. Kita panggil bagaimana temuan-temuan kita di lapangan nanti menjadi rekomendasi kita kepada pemerintah. Dan itu harus mengikat, artinya harus dijalankan oleh pemerintah ketika rekomendasi kita berikan kepada pemerintah. Kita monitor terus dan kita dorong melalui teman-teman media tentu dan teman-teman hukum. Terima kasih.
Baik, terakhir singkat saja Pak Soleh, bukan hanya klien Anda Pak Sufian yang kehilangan anaknya, tetapi ada lebih dari 190 orang tua yang kehilangan anak mereka akibat gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut. Apa pesan Anda, apa harapan Anda juga kepada orang tua yang kehilangan buah hati mereka? Pertama, saya ingin membuka diri bahwa yang saya bela tidak hanya anaknya Pak Sufian. Silahkan keluarga korban yang lain untuk menghubungi saya. Kita bantu supaya menekan pemerintah menekan pihak farmasi untuk memberikan ganti rugi. Harapan saya, Mbak, jangan sampai kita mengajukan gugatan. Sebab kita pesimis kalau itu bicara hukum. Kasus Lumpur Lapindo pun hukumnya juga tidak jalan. Kalaupun putusannya pun juga tidak memuaskan. Itu bahayanya. Harapan kita yang paling bisa itu adalah Presiden Jokowi menekan farmasi untuk memberikan ganti rugi. Bahwa nilainya itu soal kesepakatan, apakah 100 juta, apakah satu anak 1 miliar, 10 miliar. Sebab apa? Nyawa tidak bisa dinilai dengan uang. Mau 1 triliun pun itu tidak bisa. Tetapi tentu kami juga menyadari ada ukuran rasional kalau itu bicara ganti rugi. Monggo itu kesepakatan. Yang paling penting dalam waktu dekat itu adalah goodwill dari Presiden Jokowi di dalam menekan perusahaan-perusahaan farmasi ini. Baik, duka mendalam untuk keluarga korban, untuk Pak Sufian. Terima kasih Pak Muhammad Soleh, kuasa hukum ayah korban, dan Pak Mufti Mubarak, Wakil Ketua BPKN RI, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu Pak Soleh dan juga Pak Mufti.